Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriana dengan nomor NIM 413222071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi manajemen pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Manajemen pendidikan adalah kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Faktor seperti perubahan teknologi, kurikulum, dan kebutuhan sosial mempengaruhi kualitas pembelajaran. Tantangan seperti kurangnya kompetensi guru atau keterbatasan sumber daya juga menjadi penghalang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana manajemen pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi manajemen pendidikan yang efektif, menjelaskan peran teknologi, kepemimpinan, dan kolaborasi dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa. Yang ketiga ada jenis penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif untuk mempelajari strategi manajemen pendidikan secara mendalam. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen kebijakan pendidikan, sehingga menghasilkan analisis yang relevan dan aplikatif. Yang keempat ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di lembaga pendidikan formal dengan fokus pada strategi manajemen yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Waktu pengumpulan data tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen. Yang kelima ada subjek penelitian. Yang pertama ada kepala sekolah untuk memahami implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, guru sebagai pelaku langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pakar manajemen pendidikan untuk mendapatkan perspektif strategis. Yang keenam ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian melibatkan langkah berikut. Yang pertama ada kajian literatur, menganalisis teori dan konsep dari jurnal, buku, dan kebijakan pendidikan. Yang kedua, analisis dokumen, mengkaji rencana strategis pendidikan dan laporan kinerja lembaga. Yang ketiga ada wawancara, dilakukan dengan praktisi pendidikan untuk melibatkan data langsung di lapangan. Yang keempat, triangulasi, memastikan validasi data melalui perbandingan antara literatur, dokumen, dan wawancara. Yang ketujuh ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan meliputi dokumen kebijakan pendidikan untuk memahami strategi pendidikan yang dirancang, laporan evaluasi sebagai bahan analisis hasil implementasi, wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi dan praktisi pendidikan. Yang kedelapan ada teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Ini berarti penelitian berfokus pada pola dan tema utama seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, evaluasi program pendidikan. Yang kesembilan ada kriteria keberhasilan. Keberhasilan diukur berdasarkan peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi, kepuasan siswa terhadap metode pembelajaran yang lebih interaktif dan inklusif. Yang ke-10 tujuan penelitian gambaran umum hasil belajar. Penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen pendidikan yang efektif membantu guru dalam menyusun pembelajaran yang lebih terstruktur, siswa dalam memahami materi yang lebih mendalam karena penggunaan teknologi dan metode inovatif. Yang ke-11 ada gambaran umum hasil angket. Hasil angket menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, misalnya dukungan kepala sekolah terhadap guru mempengaruhi motivasi kerja. Kolaborasi guru dengan rekan kerja meningkatkan metode pembelajaran. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Manajemen pendidikan yang efektif meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kepemimpinan yang kuat, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Saran: latih kepala sekolah dan guru untuk memahami manajemen strategis. Tingkatkan pelatihan guru secara berkelanjutan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan. Libatkan masyarakat dan pemerintah untuk mendukung pendidikan berkualitas.
Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.